Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qaladatum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurruha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selaku hamba beriman, tentu kita memulai pertemuan kita bukan hanya malam kini, tapi setiap pertemuan dengan mengacungkan rasa syukur yang sedalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setipis-tipis rasa syukur itu kita melafazkan kalimat thayyibah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh terlalu banyak rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuklah rahmat yang sedang kita terima kini. Apa itu rahmat yang sedang kita terima? Rahmat iman, rahmat Islam. Itulah yang menyebabkan kaki kita ringan dilangkahkan ke masjid dan tangan kita ringan diayunkan menuju rumah Allah ini. Aku yakin baik ibu maupun bapak, kiri dan kanan ambo, nan pai kini tidak akan diberikan apa-apa. Tidak diberikan hadiah, tidak diberikan uang, tapi kita tetap namuah pai ke masjid. Lain tidak, tujuan kita adalah karena kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah nan kita kerjakan di masjid akan ditulis sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan tidak kita begitu sadari, kita sedang melaksanakan satu sunnah dari Rasulullah pada saat ini. Rasul sangat cinta kepada umatnya yang bersekukuh melaksanakan sunnahnya. Nah, di antara sunnah Rasul itu adalah hadir di masjid maghrib sampai isya. Itu sunnahnya Rasulullah. Kalaulah seandainya Rasul hidup hari ini Bapak Ibu, kemudian nyopai ke Batu Pelano, terus masuk ke dalam masjid mana awak, pasti awak akan disenangi oleh beliau dan bisa-bisa beliau berikan hadiah kepada kita. Karena kita sedang melaksanakan sunnahnya, hadir ke masjid sebelum maghrib, baru kemudian pulang setelah selesai melaksanakan sholat isya. Itu dikerjakan oleh Nabi baik di waktu Nabi di Madinah di Masjid Nabawi maupun waktu Nabi di Makkah di Masjid Haram. Itu selalu disanakan oleh Nabi. Untuk itu kepada kita nah hadir pada malam kini, ambo cukup apa wajahnya, karena setiap ambo datang hampir ini saja yang kelihatan. Nah, terutama bapak dan juga baik kanan maupun kiri ambo itu kayak itu saja. Kadang-kadang muak ambo itu kayak itu. Nah, tapi apa ada buat? Walaupun muak tapi ajak malah daripada tidak ajaklah itu kayak itu saya. Dan ambo yakin nan hadir malam kini baik apa kiri kanan maupun ibu dan ibu ambo adalah hamba-hamba Allah yang istiqamah dan selalu merendahkan menundukkan diri kepada Allah, melaksanakan rangkaian ibadah yang tujuannya adalah lima yardahullah, untuk mencari redha Allah. Kemudian salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, nan kama jadi cancang tarah pokok bahasan kita malam kini itu di dalam ayat yang membaca tadi. Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul.
tiadalah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelum Muhammad itu rasul-rasul yang cukup banyak. Mungkin di dalam benak kita banyak yang kita pelajari sampai SD atau sekolah rakyat siswa maupun yang kita kaji di TPA atau di surau-surau maupun anak awak yang mage tahu kawak Nabi dan Rasul itu jumlahnya, saya tahu ibu berapa jumlahnya bu? 25. Pak Amun dan suak kita berapa rancak pak? Sama saja ya. Kalau seandainya ada yang bertanya berapa jumlah Nabi Rasul lalu dijawab 25, itu adalah jawab nan sangat betul. Cuman sayang itu jawab anak SD. Itu jawab anak SD. Nah, kediko masalahnya. Nah, kalau jamaah masaji, apalagi kalau lama ngaji jok guru-guru Arab, kalau ditanya berapa jumlah Nabi dan Rasul, maka jawabannya dituntun oleh surat An-Nisa, ada ayat-ayat awal. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa minhum lam naksus. Rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Asyana mengece arah itu Allah sendiri. Adonan kami ceritakan, adonan tidak kami ceritakan. Kalau begitu dicurigai yang 25 orang itu adalah yang diceritakan. Karena namanya tertulis secara sharih, secara nyata dalam Al-Quran. Mulai Adam alaihi salam terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud sampai Muhammad nanti jumlahnya 25. Berarti itu adalah nan tertulis. Nah, lalu berapa yang tidak tertulis? Tentu tidak mungkin awak menakok-nakok. Basuh pakai ni mama di batu pelanu boleh ayah kapal buluh boleh kata kamu pakai. Kok sakit kosa jumlah Nabi Rasulullah tentu nak nama itu dipakai. Tentu bertanya kita kanan tahu awak turik nan mengarati lalu dapat jawaban yang sebenarnya. Nabi Muhammad menyebutkan dalam 3 hadis jumlah Nabi Rasul itu adalah 120 sampai 1000 orang. Tidak usah agak dah. 124.000 orang. Berapa culang lihat? 124.000. Berapa bu? 124.000. Berapa itu? Itu cara guru maja di rumah sekolah supaya apa adik murid sebuah macam-macam. 124.000. Berapa? 124.000. Dari 124.000 orang itu 113 itulah yang berjabatan Rasul. Kalau dulu kaji cik tu. Nah, kini begitu. Walaupun jumlahnya 124.000 orang, itu tetap nan paling sulung atau paling gadang Adam alaihissalam dan nan paling busu tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan beko banyak jumlah nabi mah. Aku barangkali ada ruang kesempatan dan sabuyan pulo dan klaim lo diri dan jadi nabi. Anda bisa lah. Karena Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Dan dia sudah meninggal. Berarti tidak ada lagi kesempatan untuk orang yang di zaman kini menyebutkan dirinya menjadi nabi. Kalau dulu orang datang ke masjid kita, ya nak jangguinya sampai ke pusat, sorbannya sampai ke tanah, putih wajahnya, buat suaranya kental, nyakui dirinya sebagai nabi, wajib untuk tidak percaya. Ama tahu beko sasek-sasek lo ambo ngeci apa semua nabi yang kabeh ambo ngalah. Sebab tidak ada lagi kesempatan bagi orang di zaman kini mengklaim dirinya jadi
Nabi. Kalau tidak salah ada 1,5 tahun yang lalu Muhammad Shadiq di Jakarta mengklaim diri jadi Nabi. Ada tangkor polisi usul penjara dirinya karena tidak ada lagi jatah bagi kita di zaman kini untuk jadi Nabi, karena Nabi itu sudah ditutup khatamun nubuwah, penutup segala Nabi, iaitunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak dan Ibu, tadi tasabui ada Nabi, ada Rasul. Jadi nak baca jadi awak di zaman kini, terutama malam kini kita mengaji anan Nabi dan apa pula nan Rasul. Kalau saya tahu ibu nan Nabi ko bedanya jo Rasul kayo. Masya Allah, ampun nak menyangku ada nang kawan Jawa. Rupanya di Jawa tu batu lo tu. 100 ribu sayang ampun tak lo membawa piagam bu Habis Allah bersiapkan piagam untuk ibu biswa. Nabi adalah dapat wahyu, tidak wajib menyampaikan kepada umat, sedangkan Rasul mendapat wahyu wajib menyampaikan kepada umat. Li setuju apa tu? Lai. Pak 11 surat li setuju? Lai. Alhamdulillah jawabannya 100% betul, tapi jawaban anak SD. Tidak salah betul. Tidak salah begitu doh. Tentunya sayang jawaban anak SD. Jadi kalau awak mengaji di majlis taklim ataupun awak mengaji di masjid mentua kini, abah tu buya beda Nabi ya Rasul, abah beda le. Kalau nan tadi tidak salah itu betul. Betul sekali. Kalau anak kita bertanya itulah jawabannya. Nabi menerima wahyu tidak wajib menyampaikan. Rasul menerima wahyu wajib menyampaikan. Itu sudah benar, sangat benarnya. Tapi untuk anak-anak itu, tapi untuk awak anak itu dah. Nah, apa bedanya? Kalau Nabi adalah utusan Allah yang hanya bertugas melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang bertugas melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya dan membawa tambahan baru. Lai teraso barang tu Pak. Sangit terasonya. Lai. Ana lai. Teraso tadi ya. Debu li teraso. Lai. Sejarah aku teraso ribu. Lai. Kalau Nabi adalah utusan Allah yang hanya bertugas melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang bertugas melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya dan membawa tambahan baru atau penyempurnaan baru. Oleh karenanya Nabi tidak pernah diberi kitab. Kenapa Nabi tidak pernah diberi kitab? Karena kitab Nabi adalah kitab Nabi sebelumnya. Contoh, ada Musa, ada Harun. Yang diangkat jadi Rasul siapa ya? Musa. Kitabnya apa? Taurat. Kemudian Nabi adiknya namanya Harun. Ada enggak kitab Harun? No. Enggak ada. Harun hanya membantu Musa. Maka Nabi tidak pernah diberi kitab, tidak pernah diberi suhuf. Yang diberikan kitab hanyalah Rasul. Dan itu jumlahnya 4 kalau nanti tulis dalam Quran. Pertama Daud dengan diberikan Zabur. Yang kedua Musa dengan diberikan Taurat. Yang ketiga Isa dengan diberikan Injil. Dan terakhir Muhammad yang diberikan Al-Quranul Karim. Kenapa hanya Rasul yang diberikan kitab? Karena Rasul diberikan tugas tambahan membawa penyempurnaan baru. Nah oleh karena itu ada enggak perubahan ajaran dari Nabi ke Nabi? Dari Nabi ke Nabi, dari Rasul ke Rasul? Ada. Nah Bapak Ibu sekalian, agama Islam adalah agama seluruh Nabi dan Rasul, mulai Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama kecilnya. Makanya inna dina 'inda Allah Islam. Agama di sisi Allah hanyalah
Islam. Selain Islam menurut keyakinan kita hanyalah agama ecek-ecek. Itu keyakinan kita. Tidak boleh ada di dalam benak kita keyakinan bahwasanya ada agama lain yang kedudukannya sama dengan Islam. Itu batal iman kita. Wajib kita meyakini agama yang benar itu hanyalah Islam. Agama yang datang dari Allah itu hanyalah Islam. Lalu bagaimana dengan agama-agama lain? Terserah mereka pula. Tapi secara bernegara ada agama-agama beberapa buah yang diakui oleh negara. Oleh negara, itu beda itu. Ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan ada Islam yang terbesar. Itu diakui oleh negara. Namun dalam keyakinan kita umat Islam, agama di sisi Allah hanya satu, yaitunya Islam. Menurut keyakinan kita, agama Islam adalah agama yang satu-satunya diturunkan oleh Allah. Di dalamnya termasuk agama Yahudi, agama Nasrani. Nah, bagaimana dengan agama Hindu, dengan agama Buddha? Itu menurut keyakinan awak adalah agama yang dibuat oleh manusia. Dalam kajian ilmu agama itu sebutnya agama ardi, agama bumi. Kalau agama Buddha adalah agama yang dibuat oleh Siddhartha Buddha Gautama, nenek moyangnya. Kalau agama Hindu adalah agama keyakinan orang-orang yang tinggal di tepi sungai Sindhu di India. Itu menurut keyakinan kita. Lalu menurut mereka bagaimana? Terserah mereka pula. Masing-masing memiliki keyakinan dan negara memberikan ruang untuk meyakini sesuai dengan yang mereka yakini. Itu tidak salah. Tapi menurut keyakinan awak, kalau dulu terbetik dalam kepala awak bahwa ada agama lain selain Islam, terus iman awak. Menurut keyakinan Islam. Nah, baiklah Bapak. Islam sebagai agama kita, kalau seandainya Islam kau pandang bentuk bola Pak. Pak Ji, wak pandang untuk bola, boleh, wak balah dua. Sabalah banamu akidah, sabalah banamu syariah. Nah, betunya. Akidah dan syariah. Nah, itu kalau seandainya wak anggap Islam itu bentuk bola boleh, bentuk karabie, wak balah dua kan biye tadi. Sabalah banamu akidah, sabalah banamu syariah. Apa itu akidah? Akidah berasal dari bahasa Arab aqada yaqidu, akidatan. Arti dalam bahasa kita aqada itu kabeh. Imalah dari bahasa lainnya akidah itu akad. Makanya ada akad nikah. Akad nikah sebuah pertemuan antara laki dengan perempuan lalu diikat. Diakad dengan sebuah pernikahan. Akad kabeh. Apa itu yang dikabek? Yang tadinya tadi dua dikabek menjadi kie. Nah, sehingga akidah adalah ikatan. Ikatan apa? Ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya akidah. Bahasa lain akidah itu bisa iman. Bahasa lainnya bisa keyakinan. Bahkan bisa juga disebut dengan kepercayaan, walaupun agak tipis terasa kalau kepercayaan. Nah, makanya kita lebih cenderung ancak akidah sawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mudah memahami akidah ke, maka para ahli tauhid berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah membuat tonggak akidah ke-6 disebut dengan rukun iman. Nah, rukun iman itu bisa juga disebut dengan rukun akidah, boleh sebenarnya. Nah, itulah isi akidah. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, dan yang terakhir percaya kepada qada baik qada buruk. Boleh saja disebut percaya kepada takdir juga boleh. Nah, itu akidah. Oleh karena itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Artinya apa? Akidah adalah bahagian agama yang mengkaji hal-hal gaib. Nah, itu mengkaji hal-hal gaib yang diyakini oleh seorang manusia terhadap Allah. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu kan tidak nampak dari mata orang.
Percaya kepada malaikat, coba malaikat ada orang dengan malaikat adalah besar. Percaya kepada kitab, bagaimana kitab itu turun dibawa oleh Jibril, kan tentu ada. Percaya pada hari akhir, atau hari sebelum hari akhir. Hari akhir itu termasuk kubur ke dalam, termasuk kiamat, kalau tentu dah cialah saudara. Jadi akidah adalah bagian kerja agama yang dikerjakan oleh batin, oleh rohani manusia. Nah, itu akidah. Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam dado, itu bagian agama yang disebut dengan akidah. Bagaimana dengan syariah? Syariah kalau bahasanya syara'a artinya jalan, tugas nang dikarajokan oleh tubuh kasar. Untuk mudah memahaminya berdasarkan hadis-hadis Rasul, rukunnya ada 5. Akon yang disebut dengan rukun Islam. Sebenarnya bisa juga disebut dengan rukun syariah. Bersahadat 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Nang keempat, bazakat, baginan patik bazakat. Nang kelima, naik haji bagi yang punya kemampuan untuk naik haji. Kelima-limanya adalah kerja badan. 2 kalimat syahadat disambut di lidah. Solat nampak waktu ngang tinggi. Puaso banahan awi jo lapar. Bazakat ada nama lagi, ada nama nerimo. Naik haji itu ke Makkah, karajo fisik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu bedanya Islam. Ada nang karajo batin, ada nang karajo lain. Nah, nang karajo batin mulai Adam sampai Muhammad itu tidak ada perubahan, Pak. Sifatnya matinah, tetap. Contoh, rukun iman pertama tadi, percaya kepada Allah. Allah di zaman Nabi Adam, lai Allah itu je sampai kini baru. Atau tidak ada perubahan. Yang kedua rukun iman, percaya kepada malaikat. Menurut keyakinan sudah kita pelajari bahwa yang mengantar jemput wahyu adalah Jibril. Jibril di zaman Nabi Musa, itu je Jibril zaman Nabi Muhammad. Sampai kini itu Jibrilnya baru. Tidak ada perubahan. Jadi akidah tidak ada perubahan. Bagaimana dengan syariah? Nan syahadat, nan salat, nan puasa, nan zakat, nan haji, terjadi perubahan, terjadi pergeseran, terjadi penyempurnaan dari generasi-generasi, dari nabi ke nabi. Makanya salat nan tertulis di dalam kitab Zabur, alun tentu sama jok salat nan tertulis di dalam Taurat. Alun tentu sama cara mengarajaukan jok nan tertulis dalam Injil. Tentu juga berbeda dengan yang tertulis di dalam Al-Quran. Puasalah hadu semenjak dari sesuatu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami itu kecik Tuhan. Sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Puasa di zaman awak tidak sama zaman Isa, tidak sama zaman Musa, tidak sama zaman Nuh. Berbeda puasanya. Nah, secara umum, kenapa harus terjadi perubahan? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena rukun Islam atau syariah tadi adalah tugas nan dikarajokan oleh fisik atau oleh badan, maka Allah menyesuaikan dengan kemampuan tubuh manusia nan ada di masa itu. Sebab kemampuan tubuh fisik nenek moyang wak sangke Musa ndak sama aja awak ada. Kalau ibu dia awak sabui dalam kesempatan ku apa dan ibu? Tapi kapasisi katarusan lalu tawih ke Bengkulu sebelum kaji ka ditaruhkan ancaklah guru minum dulu. Ya. Apa kira tu Pak? Ya. Li karela Pak tu ah. Itu namanya terkejut agak nama tu. Ayo agak mulai terasa wih saya. Dek jalan Komendaki lajok satu daruak-daruaknya Pak. Ancak diisi minyak lu Pak. Bismillah. Ayo tu pasal Pak mencari sementara Pak ya. Bismillah. Pak ya. Ya. Biasalah mau minum dulu nak. Ya, bismillah.
Saya sedang mencontohkan cara minum Rasulullah. Rasul itu minumnya 3 deguk. Deguk pertama dengan deguk berikutnya ditandai atau dibatas oleh 1 nafas. Itu yang sedang saya praktekkan. Dapat kita contoh dan tauladani. Jadi itulah cara minum Rasulullah. Kalau sudah 3 deguk masih belum lepas haus, tambah 3 deguk lagi. Caranya sama. Alunnya tambah 3 deguk lagi. Caranya tetap sama. Jadi tidak benar kalau awak minum sampai habis pun tak boleh. Nah, itu cara minumnya Rasulullah. Baik, kita lanjutkan Pak dan Ibu. Bagaimana kok sampai terjadi perubahan di dalam syariat? Kok semayang orang dulu tidak sama je semayang orang kini? Ya Bu ya? Puasa orang Saisu tidak sama je puasa orang kini. Karena tubuh manusia itu terjadi perubahan pula. Cotakok deh Ibu di, bertambah ketek awak atau tambah kadang? Mengerti Ibu ya. Ya Pak ya. Kalau Ibu dia mau bertanya ke pakai apa nan sebelah su, jangan dijawab puluh dek nan sebelah kida. Sejauh nan dapat dengar sangke kita mengaji Saisu di surau-surau ada murid bertanya ke pakai guru, bara tinggi Nabi Adam. Satu apa? Bah jawab guru. Dia dapat tu 60 hasta setinggi batang karambi. Itulah pendapat apa sebelah suuk, bah puluh je apa sebelah 3 kesakida, kesatuju atau ke bantah habis. Saromanan sajalah. Habis Ibu bah kira. List 7 tu. Lain. Ya nampaknya bertanya kau orang ala tahu tentu bak kecek tadi lalu ditanya lah menjawab. Nabi kita pernah menerangkan tinggi Nabi Adam itu 60 hasta saya, ujian Nabi. Jadi ada dalam 3 buah hadis, Adam itu tingginya 60 hasta saya. Tinggal lagi Nabi Muhammad itu berapa beda tubuhnya dari awak, tinggi seketik pada awak. 60 hasta, taruhlah orang tertinggi di zaman kini, itu 30 meter. Jadi tinggi Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Bukan main Pak. Kalau tinggi badannya 30 meter, berapa lebarnya? Lebar bahunya berapa? Ya seimbangkan saja. Itulah besarnya Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim generasi yang ke-6. Itu masih Ibrahim itu meter yang ke-30 walaupun tidak setinggi Adam lah. Maka yang disampaikan oleh Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100 di mana Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya Hajar membawa anaknya Ismail berjalan kaki dari Palestina ke Mekah, yang jaraknya Palestina ke Mekah itu kurang lebih dari Aceh sampai Papua. Itu jalan kaki Ibrahim dengan Ismail dengan istrinya Hajar sambil mengendong anak hanya memakan waktu 1 bulan. Nah, maka yang dikabarkan oleh Al-Quran itu masuk akal jadinya Pak. Kalau tinggi Ibrahim segitu kawarawan alanya lamonnya. Kalau tinggi orang tu 30 meter barasa langkah lainnya kok yo. Sebab manusia dewasa panjang kaki separuh badan. Berarti selangkah Ibrahim berapa? 15 meter. Kalau berlari semua sepanjang badan Pak. Seberapa mana mantanya tu? Mungkin daripada panjang ke batu pelanu sampai langkah menarang banyak. Tapi ke Padang 10 minit tiba taf tiba melangkah tiba dia apa? Selangkah tiba di Mancua, selangkah tiba kayu tanam, selangkah tiba Lubuk Aluang, selangkah tiba Pasausang, selangkah tiba Padang. Kalau tinggi seperti itu.
Yo kan ada bukit-bukit buya. Ada lurah. Apa tanya cik, di mana tinggi bukit? Aja nampak saya kebalu. Awal ada dalam lurah. Akhirnya yang disebutkan oleh Quran bahwasanya Ibrahim jalan kaki dari Palestina ke Mekah, termasuk ada akal dia. Maka Al-Quran tidak berdusta. Tapi kalau sekarang awak kini berjalan kaki dari Palestina ke Mekah, mati di jalan. Tidak kesampai doh. Sedangkan di Padang Panjang saja ke Batu Pelano jalan kaki jauh bantu tiba risiko. Ya tak? Nah, tinggi badan dan segadang itu makin lama makin kecil. Sehingga sampai Daud itu 21 meter tingginya lebar. 21 meter. Panglima Daud namanya Talut itu 18 meter. Talut 18 meter. Sampai nanti Zakaria ndak baralamu sudah itu Muhammad lagi 3 meter tingginya. Sampai Nabi Isa seketek lebih tinggi pada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad seketek kadang pada awak. Sampai awak sekarang kuat kininya. Maka seketek hari ini anak cucu kita jauh lebih kecil dari kita oleh. Lebih berketek. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa ini terjadi dalam kehidupan manusia? Ini adalah innallaha alimun hakim. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Memang ada sih manusia konan lahir, adonan mati, tapi jumlah yang lahir tetap lebih banyak ketimbang yang meninggal. Akibatnya apa? Penduduk dunia makin lama makin ramai. Batu Pelano lu narai ko banasi su ale. Mo sangke surau kete lah ngaji mo sekolah rumah. Itapak saja. Manusia bertambah ramai. Walaupun adonan paya adonan tibo, nan tibo tetap lebih banyak daripada patah tubuh hilang berganti, cie hilang 10 ganti, bahkan cie hilang 100 ganti. Kan sebab itu. Kalaulah seandainya Allah tidak punya kebijakan seperti tadi, bumi tetap selaweh itu juga. Sulit wak membayangkan bak akan makan, bak akan minum. Kalau tingginya 30 meter, bara liter baris sekali makan kira-kira. Itu nanti bayang deh wak. Kok mengaji dengan saji, bara kadang miknya tu. Aku no masalah ada wak kini. Itu orang rumah pun juga mak pun galak ni nyekok anak galaan. Itu terbayang dah wak. Kalau seandainya tetap bertahan seperti ndak perlulah seperti Adam, seperti Daud saja 21 meter. Kau cuma ngaji di masjid, barang-kadang masjid. Kau menjadi penceramahnya barang-kadang itu. Ya tak? Untung saja Allah Maha bijaksana sehingga makin lama tubuh makin diketekkan, nasi sapiriang nasi secambuang bisa dimakan jadi berampek. Allah Rasul dia Maha bijaksananya Allah. Cik tu. Yang kedua, umur orang dulu lama-lama panjang-panjang. Makin lama umur tu makin pendek, makin lama makin pendek, sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar 60 70. Kok lebih seketek, kok kurang seketek. Itu umur umat Muhammad. Bagaimana dengan umat-umat sebelumnya? Daud 1000 tahun umurnya. Orang rumahnya 100. Ya kalau 1000 tahun umur 100 orang rumah, insya-Allah tak laki tu Pak. Tapi kalau 60 tahun umur di belo 100, tak laki tu. Agak 10 saja lah kaca-kaca limu dia mah. Ada nalun itu betul kecilnya. Tapi itu dah galak ibu. Kau jalan aja tu nyo. Tapi dengan umurnya 100 tahun, 1000 tahun, orang rumahnya 100 tidak ada masalah. Sedangkan Adam alaihissalam umurnya adalah 1000 kurang 52. Nah, jadi artinya apa? Umur umat dengan umur nabinya tidak begitu jauh beda. Jadi kalau
Nabi Nuh umurnya 1000, maka umatnya juga tak jauh beda dari itu. Nabi kita Muhammad meninggal umur 63 tahun, maka umatnya juga sekitar itu. Jadi awak kalau lah rakyat-rakyat kau umur 63, hati-hati je lah lain. Aja main rengkang je lain. Lampi tu. Hai jadi pati aja lah karena hidup ke mati lah betul. Sama suam ha. Aku indah bagi gitar je tapi jalan baru. Melintah mereka ada yegang tu. Aku mengawak. Dia gang mereka mau mayang lah pai je. Sebab kalau lah 60 umur apa ibu tu ibarat hari lah pukul 5 seperempat tu mah. 1,5 jam letak buah bunyi maghrib tiba ba'a orang pasti iqamat ke solat maghrib. Kan supaya itu. Jadi dua. Badan makin lama makin ketek, umur makin lama makin pendek. Kenapa umur makin lama makin pendek? Balik ke belakang dulu. Zaman saya suak umur panjang sebab jumlah orang lun bara. Kalau pendek lu umur nenek moyang wasangkit saya suak tentu tidak sempat berkembang sampai ke kita. Nah zaman kini umur kita hanya pendek-pendek saja. Kenapa umat Muhammad umurnya harus pendek? Karena banyak nanantri lagi. Dipahami ibu tu? Cucu banyak kalai awak kawak si duit tak boleh tu. Orang nak yo tu mau awak saya. Ganti-ganti. Hai, tentu ganti-ganti duit. Itu masalahnya. Bapak Ibu, kaitan yuk kajian awak sampaikan tadi. Di situlah syariat atau beban beragama diubah oleh Allah sesuai dengan kemampuan fisik yang terjadi. Maka beban syariat yang digiahkan kepada umat Nabi Musa, dia giahkan serupa itu pula kepada umat Nabi Muhammad, pasti tak mampu mengerjakannya. Masih ingat Bapak Ibu sejarah Nabi Isra Mi'raj? Kira-kira bara waktu semayang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad 50 tiba dia lagi yang kedua, tiba si Musa Muhammad aksi bara waktu dia pergi hari kenalan 50 aja duduk ke santai kecil Musa umat ada 50 ada kadang-kadangnya membananya itu umat kau kecil-kecil takkan mampu mengerjakannya itu. Terus bagaimana? Minta kuranglah. Bisa tuh, bisa aja. Naiklah Muhammad kata minta kurang, tulu sampai 5. Apa dah? 5 kurang. Endak je kata lauk dia turunnya minta kurang balik. Bolak-balik sampai tinggal 5. Lapor sama Nabi Musa, "Bara 5, mintalah kurang balik je. Saya tidak mampu lagi dan sudah malu untuk terus minta kurang. Apa jadilah 5 untuk sampai gini." Bagi orang pembalai sembahyang itu dijadikannya dasar tua. Kok mau Nabi balik habis mak? Kok mau Nabi kata habis orang kecil. Kecil si dua tai tadi. Padahal sudah ditetapkan 5 waktu. Kenapa 5 waktu? Karena kemampuan fisik kita sebagai umat Muhammad hanya pas untuk 5 waktu. Allah tahu betul. Jadi kalau zaman kini ada umat Islam yang tak sembahyang, bukan sembahyang nan payah, liau nan pamaleh. Tak bisa sembahyang itu dua. Sebab sembahyang nan 5 waktu itu lapas dengan kemampuan awak sebenarnya. Tapi dia pamaleh itu mah. Ancalah 5 daripada 10, untung sekali 5. Jadi kalau ada orang malas solat, bukan solat yang berat. Wa innaha lakabirah ila 'alal khashi'in. Memang solat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, makanya berubah. Begitu pula puasa. Puasa bagi umat sebelum awak macam-macam Bapak Ibu. Ada puasa dari minum susu saja. Ada puasa dari keluar rumah saja. Ada puasa dari berbicara saja. Seperti puasa Maryam. Lalu puasa total seperti yang kita lakukan hari ini hanya diajarkan kepada umat Muhammad saja. Dan puasa membantu itulah yang pas untuk umat Muhammad. Karena inti pati hakikat dan sebenarnya dari puasa diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melatih nafsu. Tanya tu nafsu kau memiliki kaitan dengan akal.
Orang nafasunya bisa dipenuhi kehendaknya kalau akalnya berjalan. Sementara umat Muhammad kok akalnya paling panjang. Nah, ini sama yang tadi itu. Badan makin lama makin ketek, umur makin lama makin singkek, akal makin lama makin panjang. Jadi umat yang paling gali itu umat Muhammad. Umat Muhammad paling gali. Tuhan. Cirinya maka umat Muhammad kau paling gali ya. Itu sambung terdapat di. Hanya umat Muhammad lah kok taimpi nak reteh. Kok tak ruang. Alah. Tu umat Muhammad tu. Manjua nak maha, membali. Itu umat Muhammad perangai itu. Condong mata, condong selero, tu umat Muhammad tu. Itu umat Muhammad tu. Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, silakan. Jadi kan begini. Ibarat berjalan kan kita belum selesai. Kan itu. Jadi kacau lupa aku di jadinya balik kan itu. Jadi oleh karena umat Muhammad itu adalah umat yang akalnya paling cerdas. Coba lihat kemajuan umat Muhammad. Makin lama makin maju, makin lama makin maju. Bahkan hari ini tidak ada yang mustahil satupun. Ambo seminggu lalu, sebulan lalu, ada menelepon ambo di Mokoto ko ame gemilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh, Bu Alizar, yo tanya cik, boleh tak berzakat ke orang Kristen? Boleh apa aja betul, asalkan you miskin. Jadikan zakat itu malah untuk menariknya masuk Islam. Deh, makasih Bu ya, kami sedang diskusi kok. Di mana Pak kok? Di Australia Canberra cik. Dari Australia lah masih tanya kamu. Tidak ada jarak bagi umat Muhammad hari ini. Dulu ke Makkah 2 tahun, 1 tahun, 108 bulan, 1 3 bulan. Kini berapa mau ke Makkah? Berangkat kita di BIM itu 9 jam sudah mendarat di Jeddah. Tahun 2030 insya Allah pesawat buatan Jerman khusus mengangkut jamaah haji tidak lagi 9 jam. 4 jam sudah sampai di Mekah. Bagi kira. Berangkat di BIM itu jam 1, 2, 3 sampai jam 5 coba di Mekah. Besok pagi bisa lu sembahyang subuh tu berlanu lihat. Jadi jarak tidak lagi permasalah. Kenapa itu? Karena kemampuan akal umat Muhammad di zaman kini. Nah, oleh karena itu umat Muhammad akalnya sangat panjang. Kalau nafsunya tidak dikendalikan berbahaya. Berbahaya. Sebab kini Pak Ibu umat Muhammad juga atau umat yang zaman sekarang. Karena seluruh manusia yang hidup zaman sekarang berkapasitas atau boleh menjadi umat Muhammad. Kini Bapak Ibu kalau awak pergi ke Indonesia, mungkin ke Padang, ke Medan, awak akan bersujuk Bank BRI, Bank BNI, Bank Syariah. Kalau pergi ke Eropa, tidak Bank BNI, Bank Syariah, suruh Bank Sperma. Bank Sperma. Nah, kan pernah saya sampaikan itu. Sperma orang Jepang disimpan di sini, sperma orang Belanda disimpan di sini. Sehingga ada orang beranak, berbeda anaknya kan namanya. Dan ketek sekali yang sama ini untuk itu. Tanya Cik Malin, kalau Malin, Pak anak Malin beda-beda kok. Duduk orang sana tentarang. Kau kadang sekali, kau sperma orang Jepang namanya. Sepakai lo orang rumah, bahas supaya anak betul orang Jerman, dan balik lo sperma orang Jerman. Anak ketek sekali, bah kau ni sama yang Malin bentuknya itu, nanti punya aja. Bisa terjadi seperti itu Pak. Itu kemajuan zaman. Hanya dengan menekan tombol itu maling sudah bisa mentransfer PT jutaan dolar dari satu bank ke bank lain. Hanya menekan tombol. Jadi umat Muhammad bukan main. Maka untuk mengelola umat Muhammad kau nak tanggung. Di sekolah makanya kitab itu perlu disempurnakan. Dan yang paling sempurna itu adalah Al-Quranul Karim. Agama menuntun manusia tadi. Kau nak boleh, kau nak tidak.
dan setiap yang bisa dilakukan oleh manusia belum tentu dibolehkan untuk manusia. Kini kan sudah bisa orang melakukan apa saja. Nan sawananya nan bisa menjadi bibit karbit, dulu kan istilahnya bibit unggul. Kini betul-betul terrealisasi, ayam 20 hari lah bisa digoreng. Sabananya Pak, manusia juga sudah bisa dibegitukan. Lah ianya sebulan lalu, sebulan umurnya lah bisa nyobi ke pasar seorang. Bisa manusia dibegitukan, tapi apa kata agama? Itu tidak boleh kata agama. Dosa. Nah, jadi umat Muhammad, umat yang paling paten, maka ajaran untuk umat Muhammad tidak bisa ajaran seksual dah. Perlu disempurnakan. Makanya per kitab itu seketika Zabur itu disempurnakan menjadi Taurat. Ketika Taurat itu disempurnakan menjadi Injil. Ketika Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah begitu, menjadi Al-Quran. Jadi umat Muhammad yang sudah demikian cerdas, tingkat nafsunya sudah demikian mengenarawang di dia ketika bawah, maka satu-satunya ajaran yang paling cocok untuknya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sudah disinkronkan dengan kemampuan ataupun yang dibutuhkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi puasa yang pas untuk Muhammad, you bentuk puasa nak orang karajokan tu. Kalau dulu puasa zaman Nabi Musa dia mengecek sajanya. Saja makan, saja minum, ngecek nak kuliah. Kalau umat Muhammad bantu lo puasanya bantu lo kini anda ada pengaruhnya kan puasanya lo. Atau pasola paso diajarkan kepada umat Muhammad itu puasa total. Puasa total. Nah baru bisa. Sebab Bapak Ibu, khusus masalah nafsu kok, nafsu utama manusia itu adalah makan dan berketurunan. Itu nafsu utama makhluk hidup. Makan bakat turunan dia. Untuk yang dua ini makhluk hidup tidak perlu belajar. Makan beranak apabila masanya sudah sampai, nyolah pandai surang saya. Tak kena apa tu? Li terasa dapat nama makasih itu. Lagi jangan pangguan. Kalau lah tiba masanya, nyolah pandai surang saya. Itu nafsu utama namanya. Nafsu utama itu harus paling utama dikelola dengan baik. Orang apabila makannya sudah benar, cara beranaknya sudah benar, maka untuk hal-hal lain dia akan gampang saja. Di dalam menunaikan puasa ikowanan utama. Al-imsak anil akli wasyarbi wa ghasyanil nisa. Puasa adalah menahan diri dari makan minum dan bercampur dengan perempuan. Akan itu. Jadi puasa nama untuk kokolan yang diajarkan kepada kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang menampung seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya, kemudian disempurnakan diadu oleh Allah, dan itulah ajaran yang paling cocok untuk awak. Jadi kalau ingin selamat dalam hidup untuk zaman kini, tidak ada jalan kecuali menjadi muslim yang benar. Makanya al-Islam atau agama Islam ja'a li salamati nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Agama Islam itu datang adalah untuk menyelamatkan manusia baik dunia maupun akhirat, dan nyatanya memang seperti itu. Yang betul-betul mengamalkan ajaran agama baik akidah maupun syariah, insyaallah ini selamat di dalam menjalani kehidupan walau bagaimanapun kehidupan yang akan dilaluinya. Itulah barangkali Bapak dan Ibu terangah demo orang lazan tadi Pak ya. Lazan anggota. Jadi tekan Pak. Kita jawab cik lupa ya, Bu ya. Terima kasih Pak ya. Bani Israel kenapa begitu diistimewakan di dalam Al-Quran? Gitu. Dia mau jawab secara ringkas saja. Nabi dari 124.000 orang itu lebih dari 700 orang itu dari Bani Israel Pak. Dari Bani Israel. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim barang rumah dua. Pertama Sarah, yang kedua Hajar.
Hajir beranak Ismail, Sarah beranak Ishak, Ishak beranak Yakub. Yakub ini bergelar Isra. Yakub ini bergelar Isra. Kenapa dia bergelar Isra? Karena Yakub kok ini kalau berjalan malam. Kalau berjalan malam. Karena memang di Arab waktu itu dek sange bana paneh pada siang hari, sehingga memilih berjalan itu malam hari. Sehingga dia galah Pak Malam, Pak Isra. Nah, keturunan Ishak kok itu jadi dia Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman sampai ke Isa. Turang Bani Israel sadonya tu. Bani Israel. Jadi bagaimana disebut Bani Israel? Yang bergelar pertama Bani Israel itu adalah Ishak. Ini bergelar Isra. Maka anak cucunya ke bawah apa nama? Anak Isra. Di anak cucu itu banyak Israel, anak Bani Israel. Makanya Bani Israel otomatis banyak tasbih dalam Quran. Nah, ini pula lah yang menyebabkan Pak, setiap nabi yang datang, orang-orang Bani Israel menganggap setiap nabi yang datang telah pasti dari awal. Maka itu, sabuk dari sekian nabi nan lahir darinya. Pas di nabi terakhir melenceng. Melenceng nabi terakhir kok. Siapa nabi terakhir? Ya Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain itu keturunan Ishak dari belahan Sarah, sedangkan Nabi Muhammad dari Ismail. Ismail alaihi salam itu adalah keturunan yang ke-20. Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Qusay bin Marrah bin Abdul Manaf bin nang ke-19 bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jadi makanya orang-orang Bani Israel ada yang tidak mengakui Nabi Muhammad karena dia dari orang Arab, tidak dari Bani Israel. Mungkin Rasulullah terjawab karena memang nabi-nabi itu banyak darinya. Makanya banyak sekali Bani Israel. Bahkan ada satu surah namanya surah Bani Israel menceritakan itu. Sementara itu Pak, kasih Pak. Ya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu lama suat tentu tak mungkin kaji kita taruhkan. Kesolok ke Padang Subuh suat tiba di situ hari pagi di waktu isya lama suat tentu mengaji Allah. Harus langsung berhenti akan itu. Ki tinggi ke biarot, pergi jalan ke situ dulu. Nan kini sampai di siko bila dua katu kita sambung pulo. Banyak maaf, mudah-mudahan akan ada manfaat. Akhirul kalam bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.